Takdirku menikahi Om. Bab 168. 28. Mobil kamu kemana, Feb? Mobil Feby masuk bengkel, Kak. Apartemen kakak sama rumah Feby kan searah. Siapa tahu Kak Yuda langsung pulang, Feby mau nebeng. Dari tadi udah pesen taksi online, mungkin karena hujan jadinya susah dapat. Sejujurnya saja Yuda ingin menolak. Tapi ibu dari Feby tadi lebih dulu menelepon. Ia merasa sungkan pada wanita paruh baya itu. Ya udah, ayo. Sally terdiam di tempatnya. Bibirnya langsung bisu melihat pemandangan yang tidak jauh di depannya. Yuda tentu tidak bisa melihatnya sebab ia duduk berada di barisan nomor 2 yang di depannya masih ada pasien lain yang duduk. Tadi kursi itu kosong. Entah kenapa hatinya merasa sedih. La memilih berdiam diri di sana. Tidak menyapa sang suami yang mulai melangkah pergi bersama perempuan lain. Cari apa, Kak? Tanya Feby saat melihat Yuda seperti mencari-cari sesuatu di dalam mobil. HP kecil ketinggalan. Kamu tunggu di sini dulu, saya mau ke ruangan saya lagi. Oke. Benar saja, HP khusus untuk menerima telepon konsul dari pasien tertinggal di tempat praktiknya. Ia pun kembali melangkah keluar dari ruang kerjanya tersebut. Loh, Dok, kok balik lagi? Tanya asisten perawat lelaki itu ketika berpapasan di luar. Iya, Des. HP saya ketinggalan. Wah, mentang-mentang dijemput istrinya, HP penting pun sampai lupa. Ya, Dok. Yuda mengernyitkan keningnya. Istri? Istri bagaimana maksud kamu, Des? Loh, bukannya tadi Mbak Sally nungguin dokter ya? Perawat bernama Desi itu malah kembali bertanya. Tadi dia nunggu duduk di sana sampai dokter Feby sama dokter Yuda keluar. Saya cuma lihat sekilas pas dokter Yuda sama dokter Feby ngobrol dan Mbak Sally masih ada di sana. Tapi saya nggak tahu lagi setelah itu karena langsung pergi sebab masukin rekam medisnya pasien dokter Tommy. Saya pikir malah udah sama dokter Yuda. Mendengar semua penjelasan asistennya, pikiran Yuda langsung kalang kabut. 29. Yuda berlari ke sana dan kemari mencari keberadaan istrinya. Ia panik setengah mati. Ia pun menghubungi ponsel gadisnya itu namun hanya mendengarkan mesin penjawab suara otomatis. Where are you, Darl? Ucap Yuda yang merasakan debaran jantungnya menggila. Pikirannya sungguh langsung kacau balau. Istrinya itu sampai menghampirinya. Itu artinya ada sesuatu yang membawa perempuan itu ingin menemuinya. Tapi sungguh naas, perempuan itu pasti sudah salah paham terhadap dirinya dan Feby. Ia pun kembali berpapasan dengan Desi. Kenapa kamu nggak ngomong kalau istri saya kesini, Desi? Ada perasaan kesal yang membungkusnya saat ini. Desi pun kaget mendapati respon Yuda yang tiba-tiba seperti itu padanya. Maaf, Dok. Saya pikir Mbak Sally udah kasih tahu dokter Yuda kalau dia ada di sini. Apa-apa kamu harus lapor sama saya kalau itu berkaitan dengan saya. Konfirmasi. Perempuan manis itu hanya bisa meneguk ludahnya susah payah. Ia tidak tahu apa-apa, malah kini menerima getahnya. Iya, dokter. Maaf. Kedepan saya akan kasih tahu dokter Yuda kalau Mbak Sally kesini lagi. Yuda hanya bisa meraih wajahnya frustasi. Lashuger rambutnya yang hitam itu ke belakang dan melepaskan kacamata yang bertengger di hidung mancungnya. Udah berapa lama dia nunggu? Desi menjepit bibirnya, berpikir sejenak. Kira-kira 2 jam deh, Dok. Astaga. Yuda semakin frustasi. Fix Sally salah paham. Dok, ruang kontrol CCTV. Siapa tahu Mbak Sally masih ada di sekitar rumah sakit. Yuda pun menelaah ucapan sang asisten. Iya juga. Kenapa tidak terpikirkan olehnya sedari tadi?
Lelaki itu pun langsung melangkahkan kakinya menuju ruang kontrol yang disebutkan oleh sang asisten. Pak Arman, area poli jiwa. Mulai dari jam 15. Dokter Yuda, ucap sang penjaga. Ia yang langsung paham akan permintaan Yuda pun langsung menekan-nekan sesuatu pada layar monitornya. Sini, dokter. Silahkan duduk. Yuda pun duduk begitu saja di kursi yang tadi Arman duduki. Matanya langsung memindai dengan cepat. Dan benar saja, ia mendapati Sally yang duduk di deretan kursi tunggu sambil sesekali memainkan ponselnya. Entah kenapa ada perasaan membuncah yang tidak bisa Yuda gambarkan. Lelaki itu merasa kalau Sally tengah merasakan kerinduan yang sama seperti yang ia rasakan. Desakan rasa itu begitu menghimpir dada sampai rasanya sangat sesak. Terbatas mendampingi kehamilan perempuan itu tentu menjadi siksaan tersendiri baginya. Bagaimana tidak, di saat ia ingin mencurahkan seluruh perhatiannya dengan maksimal, perempuan itu malah menghindarinya. Menolaknya sedemikian rupa seolah ia adalah seseorang yang paling harus dihindari. Sedang fokus dengan layar monitornya. Dering teleponnya mengalihkan atensinya. Feby. 30. Ya, Bi. Kak, ada masalah? Tanya Feby. HP-nya ketemu. Perlu Feby bantu nggak carinya? Yuda tahu kalau Feby sedang mengkhawatirkannya sebab ia terlalu lama pergi. Udah ketemu. Nanti saya telepon lagi, Bi. Ada urusan sebentar. Oh, gitu. Oke, Kak. Sambungan telepon itu pun diputus sepihak. Yuda kembali sibuk dengan layar monitornya. Dan saat itulah ia dapati Sally yang mulai beranjak dari tempat duduknya setelah ia dan Feby pergi. Ia merasa bodoh bukan main. Bagaimana ia tidak menyadari kehadiran istrinya sendiri? Penasaran dengan apa yang dilakukan istrinya ketika melihatnya dengan Feby mengobrol, ia pun memutar mundur rekaman CCTV tersebut beberapa menit ke belakang. Bisa ia lihat Sally yang hanya menatapnya dalam diam. Dari sisi yang lebih dekat, sorot mata perempuan itu tampak kosong. Makin bersalahlah hatinya. Tidak sabar melihat kemana perginya gadis itu, Yuda kembali mempercepat durasinya. Lihat dengan seksama kemana arah gadisnya itu pergi. Ya, Sally melangkah keluar rumah sakit. Di pelataran rumah sakit itu, ia berhenti dan hanya berdiam diri di sana untuk beberapa saat. Matanya seperti sedang memindai hujan yang begitu lebatnya. Tangannya pun terulur untuk memainkan air yang menyerbu turun itu. Tidak lama setelahnya, ia pun menerobos hujan tersebut dan berjalan santai menuju taman rumah sakit. Sampai rekaman itu berhenti dan habis di jam sekarang, lelaki itu lihat sang istri sedang duduk di salah satu kursi taman. Dokter nyari cewek yang pakai seragam putih abu-abu itu. Tanya Pak Arman memperhatikan Yuda. Iya, Pak. Tadi saya papasan sama dia. Wajahnya kelihatannya pucat loh dok, jelas lelaki berumur 40-an itu. Linglung juga. Dokter bisa lihat kan, yang di pelataran rumah sakit itu saya. Mbak itu cuma jawab saya pakai senyuman aja. Karena nggak ada respon, ya saya pergi. Yuda mendengarkan penjelasan Pak Arman dengan seksama. Perasaannya semakin tidak karu-karuan. Dia istri saya, Pak. Mendengarkan ucapan Yuda membuat lelaki yang berdiri di sebelahnya tersebut kaget. Istri, dokter. Yuda. Ya, Pak. Dia memang masih SMA. Kelas 3. Sudah mau lulus. Yuda pun kembali memfokuskan lagi pandangannya. Yang ia perhatikan ini bukan rekaman lagi, melainkan live yang menunjukkan Sally masih berada di tempat yang sama. Duduk di taman depan rumah sakit sendirian dan membiarkan tubuhnya basah oleh guyuran hujan. Sudah, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Iya, dokter. Sama-sama.
Yuda pun keluar dari ruang kontrol CCTV tersebut dan berlari secepat mungkin agar cepat sampai ke tempat Sally saat ini berada. "Kamu ngapain hujan-hujanan di sana, Darl?" lirih Yuda frustrasi. Lah takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap istrinya tersebut. 31:0. Perempuan itu tidak lagi ada di tempatnya. Ia tidak lagi duduk di tengah taman rumah sakit itu. Yuda kembali kacau seketika. Perempuan itu belum lama duduk di tempat ini. Namun tidak ada sekarang. "Sally!" teriak Yuda memanggil nama istrinya tersebut. "Di mana kamu, Darl?" Lelaki tampan tersebut mencari ke sekitar taman itu. Namun hasilnya sama sekali tidak ada. Sudah kosong. Tak habis akal, ia pun mencari ke beberapa area lagi. Dan betapa syoknya ketika ia melihat tubuh seorang perempuan yang terkapas di dekat pohon rindang yang ada di sudut taman. "Darl!" ucap Yuda panik bukan main. Sally ternyata masih menggenggam kesadarannya. Ia pun membuka matanya. "Kak Yuda." Yuda sangat emosional. Hatinya merasa teriris melihat Sally yang tidak berdaya seperti itu. Langsung ia dekap tubuh ramping itu dan membawa langkahnya berderap dengan terburu-buru menuju instalasi gawat darurat. "Sally ngantuk, Kak. Bawa Sally pulang ya. Please. Please, Darl. Please," ucap Yuda yang sudah tidak bisa lagi membendung air matanya. "Kamu kenapa hujan-hujan seperti ini?" Sally pun tersenyum. Membawa telunjuknya untuk menyentuh pipi Yuda. "Nangis. Biar nggak ketahuan kalau Sally lagi nangis. Makanya Sally hujan-hujanan. Sally sedih. Sally kangen sama Kak Yuda." Tapi Kak Yuda kayaknya udah nyaman dan seneng ditemenin sama dokter cantik tadi. Hati Yuda teremas sakit. Tanpa sadar ia telah menoreh luka yang begitu dalam untuk istrinya hanya karena sekali lagi menanggapi Feby. 32. Sally langsung saja ditangani oleh staf medis perempuan atas permintaan Yuda setibanya di instalasi gawat darurat. Pakaian gadis yang akhirnya kehilangan kesadarannya itu langsung diganti dengan pakaian kering khusus pasien yang tersedia di sana. "Periksa tekanan darahnya," ucap Yuda memerintahkan salah seorang perawat yang menemaninya. "Baik, dokter." Langsung saja perawat itu melaksanakan perintah dengan cekatan apa yang diperintahkan oleh Yuda. "Sedikit rendah, dok. 80/60 mik. Panggil bagian labor." "Baik, dok." Serangkaian pemeriksaan pun dilakukan Yuda sendiri. Dari memasangkan infus dan mengambil darah saat staf labor tiba. Ia ingin tahu semua kondisi kesehatan gadisnya tersebut. Setelah selesai, Yuda pun duduk di samping berangkar tempat Sally berbaring. Lelaki itu tetap berusaha untuk membuat istrinya tersebut sadar. Tidak berapa kemudian upayanya memang berhasil. Sally perlahan membuka matanya, mengedarkan pandangan dan mengerjap pelan. Kepalanya sakit bukan main saat ini. "Darl," ucap Yuda mengecup punggung tangan istrinya. "Kakak. Kenapa Sally di sini? Kamu pingsan, sayang?" Sally menggigit bibir bawahnya. Merasa sungkan. "Maaf, malah jadi ngerepotin, Kak Yuda." Yuda berdecak mendengar ucapan istrinya tersebut. "Ngerepotin gimana, Sally? Kamu itu istri saya. Sudah jelas kamu adalah tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi pada kamu, sayalah yang paling berhak tahu daripada siapapun, paham?" Sally meneguk ludahnya susah payah. Semakin merasa bersalah. "Paham, Kak. Maaf." Di saat obrolan itu, ponsel Yuda kembali berdering. Lelaki itu lihat muncul nama Feby yang tertera di layar ponselnya. Menggeser menu icon hijau pada layar tersebut, Yuda menjawab telepon. "Ya, bye. Sorry, saya harus urus istri."
Feby yang mendengar kalimat yang meluncur dari mulut Yuda itu pun syok bukan main. Tapi anehnya dia malah tertawa. Astaga, Kak. Kapan kita nikahnya? Kakak bercanda banget ih. Saya serius, Feby. Saya sedang ada di IGD. Sambungan telepon itu pun diputus sepihak oleh Feby. Perempuan itu penasaran ternyata membuktikan ucapan Yuda. Jadilah dia menyusul lelaki itu untuk memastikan kebenaran ucapannya. Dokter Feby, kok belum pulang? Tanya salah seorang perawat yang baru saja berpapasan dengan Feby. 33. Perempuan cantik itu pun tersenyum. Iya, nih, Mir. Lagi cari seseorang. Katanya di sini sama istrinya. Staf perawat itu pun mengernyit. Siapa, Dok? Tanya perawat tersebut. Siapa tahu saya tahu siapa yang Dokter Feby maksud. Dokter Yuda, Mir, ucap Feby. Ia masih celingukan ke sana dan kemari memindai semua area instalasi gawat darurat tersebut. Oh walah, Dokter Yuda. Iya ada. Tuh, ada di berangkar nomor 6, Dok. Yuda ternyata tidak berbohong. Lelaki itu ternyata benar-benar ada di tempat ini. Oh, kok tumben beliau di IGD, Mir? Iya, Dok. Bahkan nanganin sendiri, jelas staf tersebut. Ya gimana nggak ditangani sendiri? Orang yang masuk IGD itu istri sahnya sendiri. Dek. Feby benar-benar tidak percaya dengan apapun yang ia dengar saat ini. Ia tetap ingin memastikannya sendiri. Kamu tahu dari mana, Mir? Kok kamu bisa tahu kalau Dokter Yuda itu sudah punya istri? Mira pun langsung menutup mulutnya. Udah dari waktu kemarin dibawa ke sini, dokter ingat, enggak, pasien yang masuk IGD bulan lalu yang melarikan diri. Feby mencoba untuk mengingatnya. Iya, saya ingat. Yang lagi hamil itu, kan? Nah, iya, Dok. Ya itu, istrinya Dokter Yuda. Hah. Jantung Feby langsung berdentam tidak karuan. Entah kenapa ia bisa merasakan tusukan rasa ngilu dalam dadanya. Bahkan ibunya ingin berbicara pada ibu Yuda perihal anak-anak mereka. Ibunya bahkan ingin menjodohkan dengan lelaki yang sudah lama ia tunggu itu. Namun siapa sangka di saat mereka sudah sama-sama bekerja dan tidak memiliki hambatan apapun, kenyataan pahit malah harus diterjang saat ini. Iya, dokter. Sekarang istrinya itu lagi yang masuk IGD. Tadi dia pingsan, terang perawat tersebut memberitahu. Makanya langsung dibawa ke sini dan ditangani sendiri sama Dokter Yuda. Pokoknya mah, Dok. Kelihatan banget Dokter Yuda itu sayang banget sama istrinya. Oh, ya. Feby yang sudah sangat penasaran pun tidak sabar untuk melangkahkan kakinya ke tempat di mana perawat tadi menunjukkan padanya. Trek. Feby membuka tirai, melihat Yuda dan seorang perempuan yang saling berpegangan tangan. Maaf. Dok. Ya, Feby. Ke sini aja. Feby yang tadinya ingin langsung pergi pun akhirnya memaku di tempatnya. Lah tidak mungkin langsung pergi begitu saja dan memperlihatkan perasaan kecewanya. Ya, Dok. Ini kunci mobil Dokter Yuda. Kayaknya saya batal nebeng, Dok. Tentu saja bahasa mereka langsung format ketika sudah berada di area rumah sakit. Kamu bisa bawa dulu kalau memang perlu kendaraan, Feby. Nanti saya gampang. 34. Feby kontan menggeleng. Oh, nggak usah, Dok. Makasih banyak. Saya bisa cari taksi di depan gedung aja. Kan juga banyak taksi biru yang mangkal di sana. Oke kalau begitu. Yuda pun menerima kunci yang Feby berikan padanya. Oh, ya, Feb. Kenalin, ini istri saya. Sorry banget baru kasih tahu kamu. Sally namanya. Darl. Yuda memberikan kode pada sang istri.
Kenalin, ini Feby. Anak temen mama yang dari dulu pernah mama ceritain ke kamu.